Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel aku. Di YouTube channel kali ini aku berbincang-bincang dengan wanita favorit dalam hidup aku. Ini adalah mama aku, salah satu inspirasi kenapa aku bisa jadi seorang dosen, karena beliau. Nah, kita akan berbincang-bincang sama beliau karena beliau ini guru di SMA yang ada di Bandar Lampung. Sekarang kita mau bincang-bincang dulu nih sama Bu Yeti. Jadi Bu Yeti ini guru SMA, sebelumnya lamanya di SMA mana mah? SMA Negeri 2 Bandar Lampung selama 32 tahun. Selama 32 tahun. Terus sekarang yang terbaru beliau Pada ini tahun 2019 kita ngajar mendekati rumah, yaitu di SMA Negeri 12. SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Sebenarnya sih jaraknya itu jauhan mana mah antara ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung sama ke SMA Negeri 12? Untuk jarak antara SMA Negeri 2 Bandar Lampung dengan rumah tempat tinggal dan antara SMA Negeri 12 dengan rumah tempat tinggal jauh lebih jauh dari SMA Negeri 2 dibandingkan dengan SMA Negeri 12. Nah, sebenarnya aku tuh juga waktu SMA masuk SMA-nya mama di SMA 2 Bandar Lampung. Dulu itu masih ada istilah SMA favorit ya mah? Ya. Atau enggak SMA terbaik lah. Nah, salah satu SMA yang terbaik dan terfavorit itu adalah SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada zamannya. Tapi dengan adanya peraturan dari apa sih, dinas ya? Dari dinas pendidikan, jadi untuk SMA unggulan itu ditiadakan. Tidak ada perbedaan antara satu SMA dengan satu SMA yang lainnya. Jadi untuk SMA yang namanya unggulan, SMA favorit itu sudah tidak ada lagi. Itu terjadi sekitar tahun 2017. Berarti udah mulai peniadaan ya kalimat dari SMA favorit tersebut. Tapi setelah mama dipindah dari SMA 2 ke SMA 12, yang mama rasa apa? Untuk rasa ada, yaitu mengenai jarak tempuh, jauh lebih enak, jarak tempuhnya lebih dekat ya, untuk masalah jarak. Untuk masalah siswa juga ada perbedaan, karena kita selama ini mengajar di SMA favorit, mungkin motivasi belajar anak itu berbeda dengan SMA yang baru ini yang di SMA Negeri 12. Jadi motivasi kemauan belajar anak itu jauh sangat berbeda. Nah, itulah perbedaannya di antara SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 12. SMA Negeri 2 walaupun dia sekarang tidak dikatakan suatu SMA unggulan, tetapi karena namanya itu sudah tertanam dari sekian ribu tahun, jadi sampai sekarang menjadi favorit siswa. Dikatakan bahwa itu memang SMA favorit, SMA unggulan, walaupun istilah kata unggulan itu sudah ditiadakan. Itulah yang menjadi rebutan untuk siswa di Bandar Lampung masuk ke SMA Negeri 2. Anyway, sebenarnya mamaku ini ngajar mata pelajaran apa? Histori atau sejarah. Histori atau sejarah. Oke, kita sini. Sekarang kita waktunya buka puasa. Waktunya kita untuk berbuka puasa dulu. Jadi berpuasa buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqa akhirtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita lanjut. Alhamdulillah kita udah buka puasa. Ini puasa puasa hari terakhir di tahun 2021. Doanya semoga tahun depan Allah masih kasih kita kesehatan, ketemu di Ramadan yang akan mendatang. Terus dan sehat amal selalu. Ibadah kita selama bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kita balik ke topik ya, Ma. Jadi mama ini salah satu guru sejarah yang ada di SMA Negeri 2 ya. Sekarang juga pindah ke SMA 12, tetap jadi guru sejarah. Dan beliau ini tuh sebenarnya terkenal sebagai guru killer. Nah, aku sempet ya kemarin install aplikasi namanya Get Contact.
Nah, di aplikasi Gen Contact itu kita bisa tahu orang-orang save nomor kita pakai nama apa. Which is kayak mahasiswa aku nge-save nomor aku tuh Bu Indri pembimbing, Bu Indri Kaprodi EP, Bu Indri dosen EP, atau enggak kalau teman-teman mungkin dulu Indri Unila gitu ya. Nah, aku coba iseng untuk ngecek nomornya mamah ini di save sama murid-muridnya itu pakai nama apa gitu, dan kita rada shock, nama yang paling terakhir mama di save pakai Monster. Nah itu sebenarnya topik untuk yang vlog hari ini gitu. Gong dari vlog hari ini itu adalah mama di save nomornya namanya Monster. Sebenarnya bukan mau ngebenci atau apa-apa, tapi di sini kita mau mungkin sharing ya Maya. Kenapa sih kok bisa terkenal dari 32 tahun udah mengajar ya, lebih mungkin dari 32 tahun tersebut, kok bisa dapet akhirnya julukan guru sejarah terkiller? Karena sebelumnya aku dan kakakku tuh sekolah juga di SMA-nya mama, di SMA Negeri 2. Nah terus kalau kakak memang sempet kena hukuman ya Ma? Ya. Jadi kalau yang nggak bisa jawab pertanyaannya mama di kelas, karena sistem mama ngajar itu pakai kocokan arisan gitu teman-teman. Jadi dia nyediain satu gelas, terus dia bikin kayak arisan, namanya yang keluar itu harus bisa jawab pertanyaan. Nah alhamdulillahnya pada masa saya tidak kena itu cubitan sayangnya, tapi teman-temanku tuh banyak, sampai waktu itu sempat ada problem karena mama kayak gitu kan. Nah dan kakakku juga sempat kena gitu kan, karena kakakku kan cowok, mungkin yang namanya cowok gitulah ya, rada males belajar atau apalah gitu. Nah kenapa sih Ma kok menurut mama bisa ya terpredikat guru killer? Mungkin dikarenakan sistem mengajar mamah itu terhadap mahasiswa itu yang begitu disiplin, sama siswa, sama siswa itu begitu disiplin, begitu tegas terhadap siswa itu. Karena setiap siswa itu diakhiri dari materi pelajaran sebelum kita keluar dari kelas. Siswa itu sudah kita kasihkan tugas dulu. Ini tugasmu dibaca untuk pertemuan di minggu yang akan datang. Setelah itu di minggu yang akan datang kita melakukan pertemuan, kita membahas tugas yang sudah diberikan oleh guru yang bersangkutan. Tetapi dikarenakan si siswa itu tadi mungkin tidak belajar, apabila dia dapatkan pertanyaan dia nggak bisa menjawab, ya dia punya dapat hadiah, yaitu satu cubitan. Cubitan itu adalah bukan rasa benci, tetapi cubitan itu adalah kasih sayang. Cubitan itu untuk memotivasi mereka supaya mereka mau belajar. Cubitan itu membuat mereka, oh aku malu ya kena marah sama Ibu Yeti, oh aku malu ya kena cubit sama Bu Yeti. Dengan demikian mereka tuh termotivasi, saya harus belajar, saya tidak akan kena cubit lagi sama Bu Yeti. Nah mungkin dikarenakan anak yang menulis nama mamah itu Monster, anak itu tadi memang anak yang tidak pernah siap untuk belajar, tidak termotivasi. Nah, sehingga bagi anak yang tidak termotivasi, anak yang tidak siap dan tidak mau mempunyai keinginan, sehingga apabila anak dikocok namanya keluar, dia nggak bisa menjawab, dia dapat cubitan, itulah digelarnya Monster. Nah, karena itu anak itu nanti akan merasa selalu, nanti aku kena, aku nggak bisa. Tapi bagi anak yang pinter, dia termotivasi, dia mau belajar. Tuh, siapa yang nge-save pakai nama Monster? Hebat, Anda tuh hebat. Tidak semua anak yang diajar sama Ibu Yeti itu dia membenci. Malah ada anak dengan sistem cara mengajar Ibu itu mereka bersyukur. Oh, dengan cara sistem Bu Yeti mengajar itu bisa merubah pola pikir, bisa memotivasi saya untuk saya buka buku, untuk saya membaca. Sebab satu prinsip, tidak ada manusia itu yang bodoh, yang ada manusia itu pemalas. Ya. Kemudian untuk menjadi orang pintar itu, memang kita harus belajar, harus membaca. Tidak ada orang pintar tanpa membaca, tidak ada orang pintar tanpa belajar. Oleh sebab itu, bagi anak yang malas belajar, anak yang tidak punya keinginan, anak yang mau terima bersih menyalin catatan kawan, yang menyalin jawaban kawan, sehingga dia selalu merasa takut apabila dia mendapatkan pertanyaan, apabila namanya keluar. Nah, sehingga dia mengatakan, oh Ibu Yeti itu Monster, kalau masuk saya harus siap, nanti saya kena cubit, nanti saya kena. Tapi bagi anak yang sudah siap, dia akan bilang,
Bu, kapan giliran saya? Nah, kapan anak yang sudah siap itu, yang sudah belajar itu, yang termotivasi, kita ngocok, nanti tidak keluar nama dia. Sampai akhir dari pelajaran nama tidak keluar, dia akan bertanya, Bu Yeti, apakah di dalam gelas itu tidak ada nama saya? Sehingga berkali-kali dikocok kok nama saya tidak keluar. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Ya, karena saya sudah siap belajar, Bu, saya sudah capek belajar kok nama saya nggak keluar. Nah, jadi bagi anak yang mempunyai pikiran yang positif thinking dengan cara mengajar mama, mereka di situ termotivasi semua. Maka anak-anak itu sampai sekarang selalu ingat, oh dengan cara sistem Bu Yeti mengajar ini kami jadi bertambah baik, kami bertambah rajin, kami rajin suka membaca. Nah, tapi bagi anak yang pemalas ya mungkin itu tadi akhirnya menjadi anak bodoh. Nah, itu guys perlu didengar ya. Jadi sebenarnya apapun metode guru kamu, dosen atau siapapun lah ya pendidik kamu, sebenarnya itu adalah metode yang terbaik, punya tujuan yang positif gitu ke depannya untuk memotivasi dalam pembelajaran gitu ya. Jadi daripada kita mendapatkan guru yang tidak mau masuk kelas, yang malas, hanya memberikan tugas, kemudian gurunya pergi ngobrol kemana-mana, lebih baik ketemu guru yang seperti ibu, masuk kelas, tiap jam masuk kelas, tiap hari masuk kelas, ada tugas harus kerjakan, kalau tidak kerjakan, tidak disiplin, ya memang kena marah sama ibu. Sebenarnya kayak misalkan anak-anak di zaman sekarang nih Maya, ya silakan Bu. Nah, karena jadi karena aku juga sih tahu banget ya, mama itu memang ada beberapa mahasiswa ya, sorry karena udah kebiasaan ngomong mahasiswa. Jadi ada beberapa memang siswa yang tetap baik gitu sama mama dengan metode pembelajaran yang mama berikan, tapi mungkin ada juga beberapa siswa yang membikin huru-hara ya gitu ya di rumah kita. Jadi sebenarnya selama aku masih kuliah S1 atau dari zaman SMA itu sering banget kedatangan kayak siswa-siswanya mama yang mungkin karena protes gitu kan, karena nilainya kecil atau yang segala macem lah gitu. Cuman memang pada dasarnya mungkin karena kebetulan aku juga seorang pendidik di universitas, mama seorang pendidik di SMA ya, sekolah menengah atas. Bagi kita tuh, kita nggak suka yang namanya jualan nilai ya Maya. Kualitas gitu kan, kualitas yang pengen kita hasilkan. Nah, jadi aku sebenarnya punya cerita lucu dan menyedihkan ya. Mama masih inget nggak waktu aku SD kelas 6 itu kan ada UN, ada mata pelajarannya matematika. Jadi aku akuin kalau dalam matematika rada kurang gitu kan dulunya, karena memang nggak tahu kenapa nggak suka aja gitu sama pelajaran itu. Jadi pas UN nilai matematika aku itu guys ya, aku buka nilainya itu 6. Pas pembagian raport, mama ngelihat raport aku, terus dia bilang, raport macam apa ini? Buang aja ke kotak sampah. Di situ tuh dari situ akhirnya mulai bertaubat gitu kan. Terus mama sempat bilang kalau kamu nggak masuk SMP, karena waktu itu kan jenjangnya dari SD mau ke SMP ya, jadi nilai UN-nya sangat dibutuhkan sekali. Kalau kamu nggak bisa masuk SMP yang negeri, kamu mendingan nggak usah sekolah aja, mama nggak mau sekolahin kamu di swasta. Nah, jadi memang pola didik yang tegas itu bukan galak ya, tegas kalau menurut aku dan disiplin itu diterapin nggak cuma sama siswa-siswanya mama aja, tapi sampai ke semua anak-anaknya gitu. Bahkan sekarang mama udah punya menantu, mama udah punya cucu gitu, itu polanya yang tetap dia kasih gitu ke kita. Kadang mungkin aku sama kakak tuh sering curhat, kok kayaknya terlalu kejam ya gitu, terlalu streng. Kita tuh kayak anak didikan tentara, karena mama itu punya prinsip hidup, nggak ada yang nggak bisa gitu, selagi orang lain bisa pekerjakan, kenapa kamu tidak bisa gitu. Nah, mungkin itu yang akhirnya ngebuat kita dalam artian dibilang sampai kategori sukses banget sih enggak ya, tapi alhamdulillah lebih bersyukur lah gitu. Mungkin dari segi perekonomian, dari segi pekerjaan itu jauh lebih menenangkan gitu kan, dapat ngebuat hati orang tua itu senang. Jadi memang teman-teman didikan yang seperti itu kita ambil yang positifnya aja gitu. Tapi aku mau tanya ke mama, ada nggak sih rasa kayak kecewa atau mungkin sedih ketika kan dulu ada tuh insiden mungkin yang rumah kita dilempar atau apa tuh, pokoknya bukan dilempar ya, adalah merasa pokoknya ada kejadian-kejadian yang negatif lah ya gitu. Kejadian yang negatif seperti ini loh. Beberapa siswa datang ke rumah, mereka naik kendaraan, 2 kendaraan. Oh iya, mobil. Yang tujuan mereka itu ke rumah untuk melihat nilai
dan meminta nilai. Minta tugas perbaikan. Bukan. Ya, tujuan mereka pertama satu untuk melihat nilai dan meminta nilai supaya nilainya jangan jatuh. Nah, tetapi dikarenakan pada hari itu kita kan sudah ketok, udah rapat nih, udah nilai sudah masuk semua sama guru kan. Jadi harapan anak-anak itu supaya nilai mereka itu jangan sampai jatuh, jangan sampai nilainya kecil. Nah, mereka berusaha datang ke rumah. Nah, itu kan tidak tepat. Datang ke rumah guru, ke rumah wali kelas, minta mengubah nilai. Nah, sedangkan nilai itu didapatkan dengan cara yaitu bekerja dan belajar. Pertama, setiap tugas yang dikasihkan guru dikerjakan, kemudian ulangan kita dapat nilainya bagus di atas KKM, baru kita dapat nilai bagus. Bukan berarti kita dapat nilai bagus itu kita datang ke rumah guru, kita membawakan guru makanan, bukan. Sebab itu namanya kita tidak mendidik. Peranan guru itu ada dua ya. Peranan pertama dia adalah mengajar, peranan guru yang kedua adalah mendidik. Yang paling payah yaitu menjalankan peranan yang kedua, yaitu mendidik. Nah, di dalam mendidik ini kita kan harus bisa merubah sedikit demi sedikit etika pribadi akhlak siswa. Walaupun siswa itu di rumah sama orang tua, mungkin sama orang tuanya pergi sekolah tapi dia tidak pergi sekolah, dikasih tugas tapi tidak dikerjakan. Di dalam kelas mungkin dia ngobrol, dia bercerita. Nah, itu etika yang mau dirubah. Di dalam mengubah etika itu memang sulit, itu namanya mendidik, itu tugas guru. Cuman dikarenakan anak-anak itu kadang-kadang nggak mau dirubah etikanya, perilakunya, akhlaknya, semau-maunya. Nah, itulah salah satu etika yang buruk. Datang ke rumah guru di malam hari, di saat guru sedang bekerja, sedang merehat nilai. Dari nilai itu nanti mereka bisa lihat yaitu dari raport. Kalau mau nilai bagus, belajar. Nah, tugas dari guru semua mata pelajaran kerjakan, ulangan dapat nilai bagus, sehingga mereka dapat nilai bagus. Bukan datang ke rumah guru, bukan marah-marah sama guru, bukan menjelek-menjelekkan guru supaya dapat nilai besar. Nah, yang itu yang tidak setuju di mama. Nah gitu, jadi buat pembelajaran untuk generasi yang akan datang kalau ketemu sama Bu Yeti. Ya. Tapi tahun depan sebenarnya per September ya Mama Ya, itu udah pensiun. Ya, alhamdulillah dari semua anak didik yang Mama ajar, walaupun Mama mendapatkan ada seseorang yang memberikan gelar Mama Monster, tapi tidak semua siswa yang Mama ajar dari sekian ribu itu tidak suka sama Mama. Alhamdulillah sampai sekarang walaupun Mama sudah tidak mengajar di SMA 2, anak-anak itu sudah menjadi orang hebat, sudah menjadi pejabat bagi yang kerja di pemerintahan, yang di swasta mungkin menjadi pengusaha. Sampai sekarang masih ingat sama Mama, masih hormat, masih santun. Sampai sekarang mereka masih santun, masih hormat. Kadang-kadang mereka mencari, kadang-kadang reuni mereka mencari di mana Bu Yeti, karena mereka berkesan dengan cara Mama mengajar. Oh, Bu Yeti itu mengajar tuh setelah mereka keluar, setelah mereka kuliah, setelah mereka bekerja, mereka sadar, oh rupanya cara sistem Bu Yeti mengajar ini bagus. Dia bisa memotivasi kami, mengajarkan kami disiplin, memberikan kami yaitu suatu usaha, bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha, bukan dengan arti kata meminta ke rumah guru, membawa sesuatu ke rumah guru. Nah, itu yang enggak ada, yang itu yang anak-anak yang seperti itu sampai sekarang alhamdulillah masih ingat sama Mama. Masih banyak yang masih ingat, masih mencari, masih arti kata masih ingat kesan-kesan mengajar Mama. Oh, dengan Mama seperti ini aku bisa seperti ini. Oh, dengan cara Bu Yeti seperti ini saya bisa seperti ini. Jadi mereka tuh bisa menilai mana guru yang benar-benar mengajar dan mendidik, mana guru yang hanya sekedar mengajar. Mereka bisa melihat. Iya, jadi sama sih. Jadi karena tadi aku bilang kan di awal mamaku ini salah satu motivasi untuk aku tuh jadi pengajar. Tapi Mama challenge-nya jangan jadi pengajar yang setara sama Mama, harus lebih tinggi. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk jadi dosen. Nah, ya dulu
anak mama ini ya, yang namanya Hendri Arafi Julianisa ini pernah mama tanya, kamu sudah besar nanti mau jadi apa? Dia bilang dia mau seperti mama menjadi guru. Karena jadi guru itu mah, yaitu di situ banyak pahalanya, ibadah. Walaupun orang tidak suka dengan kita, tapi itu adalah ibadah, itu adalah pahala kita. Memang sekarang kita tidak menerimanya, mungkin nanti di akhirat. Betul. Orang yang kita ajar tidak semua suka sama kita, tapi Allah tahu apa tujuan kita mengajar. Jadi aku mau jadi guru. Terus mama tanya, kamu mau jadi guru apa? Guru SMP. Terus mama bilang, kalau kamu mau jadi guru, kamu tidak boleh di bawah mama, tetapi kamu harus di atas mama. Paling tidak kamu setaraf dengan mama guru SMA. Tetapi mama tidak mengharapkan kamu jadi guru SMA, kamu harus di atas mama, kamu harus guru, yaitu menjadi dosen. Akhirnya lah jadi dosen. Dari doa dan keinginan anak mama, ya dia bisa terkabul, dia menjadi dosen. Memang itu cita-citanya, yaitu dia mau melakukan suatu cara sama seperti mama kita banyak-banyak, yaitu memberikan ilmu, kita beribadah dengan cara ilmu kita ini tadi. Iya, karena amal ibadah kita. Ya benar, karena menurut aku tuh kan udah kuliah selama S1, terus lanjut lagi S2. Nah, waktu ketika kuliah S2 itu sempat berpikir ngapain ya kalau udah S2 nanti kerja di tempat yang ilmu yang selama ini udah dipelajarin sampai selama bertahun-tahun tuh nggak digunain. Akhirnya aku menetapkan ya udah jadi mantap jadi dosen, dan memang udah doa, dan mungkin selama ini setiap ditanya maunya jadi apa aku jawabnya jadi dosen, ya akhirnya sampai sekarang itu terwujud, dan alhamdulillahnya segala satunya diberi kemudahan gitu ya Ma. Dan apa tuh emang kalau dikerjain semuanya itu menurut passion, dan apa yang kamu kerjakan itu sesuai dengan yang kamu suka gitu, jadi semuanya kerasa lebih mudah. Dan walaupun memang ada kendala ini itu, ya itu namanya juga cobaan hidup ya, semuanya bisa dengan mudah lah gitu kita yang lalui. namanya guru, yang namanya dosen itu paling banyak kendalanya. Kenapa? Karena dia menghadapi benda hidup. Benda hidup yang dihadapi dia ini adalah manusia. Manusia yang dihadapi dia ini terdiri dari berbagai macam ragam, yaitu perilaku, akhlak, tingkah laku, kemampuan, inteligensi, yang mana mereka juga punya latar belakang orang tua yang berbeda. Nah, jadi peranan guru dan dosen itu bukan main, beratnya bukan main tugas guru dan dosen itu, karena dia bukan menghadapi benda mati. Kalau kita di kantor kan kita menghadapi benda mati, tapi kalau guru, dosen itu dia menghadapi benda hidup. Jadi dia harus bisa melihat, harus bisa mempelajari, harus bisa mengikuti bagaimana pribadi sikap anak tersebut. Nah, itulah yang namanya guru. Makanya jadi guru, jadi dosen itu bukan gampang. Kalau nggak kita punya jiwa, nggak punya hati nurani, kita nggak bisa untuk menjadi guru dan dosen. Karena sulit. Yang dihadapinya tuh manusia banyak dengan berbagai macam ragam budaya, dengan berbagai macam yaitu latar belakang orang tua, yang mana itu nanti akan ditampung semua sama guru sama dosen, akan dilihat semua. Nah, itulah pengorbanan seorang guru dan dosen. Nah, pertanyaan yang terakhir, karena ini juga udah masuk ke waktu buka puasa, kita mau makan yang besar, terus mau persiapan potong ketupat besok di Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Ada pertanyaan terakhir nih Ma, kan ada yang namanya disrupsi ya. Disrupsi itu jadi akibat adanya perkembangan teknologi yang kelewat cepat, itu kan nyebabin kayak anak-anak zaman sekarang mungkin beda lah ya Mas sama anak-anak yang Mama ajar tahun 2001, 2005 yang teknologinya itu belum sampai 3G atau bahkan sekarang kan 5G. Nah, kadang itu juga yang aku rasain, kayaknya tingkat kesabaran mahasiswa atau mungkin etika itu yang jadi kurang sama kita gitu kan. Sering makanya ketika kita ngajar di kelas, akhirnya kita kayak ngebanding-bandingin ya sama yang sekarang sama yang dulu-dulu gitu kan. Kalau anak zaman dulu tuh begini, kalau anak zaman sekarang tuh begini. Padahal mungkin maksud kita adalah memberikan edukasi. Nah, yang Mama rasain gimana nih? Kan sekarang Mama usianya udah makin ini ya Ma, jelita ya. Udah mau mendekati pensiun gitu. Tapi Mama mungkin di tahun depan itu masih menghadapi satu masa mengajar siswa tinggal 1 tahun lagi, dan mungkin siswa-siswanya itu juga udah makin canggih gitu Mas sama teknologi. Nah,
dengan mungkin sekarang juga pembelajaran yang daring, terus siswa mama itu yang udah canggih, Iya. kita bilang mungkin nanti etikanya yang berkurang. Apa sih yang mama rasain, dan mama mungkin bisa kasih pesan ke anak-anak muda zaman sekarang, gimana cara pembelajaran yang bagus biar mereka juga bisa dapat benefit gitu. Oke. Kalau dikatakan artinya reformasi ya, perubahan dari sistem pendidikan, dari perubahan dari sistem teknologi, yang mana yang mama ngajar dari suatu masa yang tidak mengenal sama sekali yaitu teknologi yang canggih seperti ini, kemudian mama alami sekarang jauh berbeda. Pertama, perbedaannya yaitu dari etika perilaku anak. Etika perilaku anak berbeda sekali karena adanya teknologi ini. Bagi anak yang cerdas, bagi anak yang pintar, dia bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Tetapi motivasi belajar masih tetap dijalankan dengan baik sebagai seorang pelajar. Tetapi bagi anak yang tidak cerdas, yang tidak paham cara mempergunakan teknologi ini, yang dipergunakan dengan cara yang lain, bermain game, kemudian bermain yang lain lagi mereka lakukan, dibuat untuk WhatsApp dengan sesama kawannya. Tapi bagi anak yang mengerti, anak yang cerdas, dia tidak pakai itu untuk bermain game, tapi dia untuk mencari ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang dijelaskan dari gurunya di kelas, kurang paham, dia mungkin akan cari di sini. Sehingga nanti kita bisa sharing, bagi anak yang cerdas bisa sharing dia. Sharing, Bu, kami mendapatkan begini-begini, Bu, dari Ibu begini-begini, bagaimana? Nah, akhirnya kita tukar pikiran. Tapi bagi anak yang tidak cerdas, itu membuat dia menjadi pemalas, sehingga lupa tanggung jawab dia sebagai siswa, sebagai pelajar. Itu mereka dari adanya teknologi yang canggih, yang diterima, yang dipakai oleh anak yang kurang cerdas. Terus pesannya apa mah buat generasi yang akan mendatang? Untuk generasi yang akan datang, ya, dipesankan walaupun semakin majunya teknologi dan ilmu pengetahuan, jangan dihilangkan etika, perilaku, kewajiban kalian sebagai siswa. Guru, dosen Dengerin. itu adalah orang tua, wali daripada orang tua kalian. Di waktu kalian dititipkan di sekolah, berarti orang tua kalian percaya kepada guru yang bersangkutan. Dan orang tua pun serahkan anak kepada guru dengan ikhlas seperti zaman kami dulu. Tidak ada guru yang mau membunuh siswa, tetapi guru itu sayang. Cuman mungkin setiap guru karena dia manusia mempunyai metode yang berbeda. Kalau sekiranya ada orang tua yang tidak suka, ajukan dengan cara baik-baik kepada guru yang bersangkutan, dengan cara menyampaikannya memakai etika yang baik. Karena biar bagaimanapun anak kita itu dititipkan di lembaga tersebut, minta tolong dididik, diajar dan dididik. Karena anak tidak 24 jam sama orang tua. Ya, orang tua sama anak terbatas. Ada 3 permasalahan yang bisa membuat pribadi anak itu, yaitu lingkungan rumah, 2 lingkungan sekolah, 3 yaitu lingkungan kawan atau teman. Oleh sebab itu kita orang tua harus bisa meminit, harus bisa merangkul, yaitu 3 lingkungan ini supaya anak kita bisa berhasil. Harus diawasi sama guru dijadikan kawan, bukan dijadikan musuh. Dosen dijadikan kawan, jangan dijadikan musuh. Apabila anak laporan dengan pribadi guru atau dosen, ayo kita sama-sama sharing kita. Apakah laporan anak itu tadi betul, dia hanya membela diri karena dia mempunyai suatu kesalahan atau kekurangan sehingga dia ditegur guru, sehingga nanti berlaporan kepada orang tua dia seperti itu. Itu banyak kejadian seperti itu. Dibandingkan dengan zaman dulu, kalau kita kena marah guru, kita sangat takut laporan sama orang tua karena kita bakal kena marah, bukan kena bela. Kalau sekarang orang tua lain lagi. Makanya bagi orang tua sekarang, kalau anak ada laporan tentang sikap guru yang tidak berkenan terhadap anak cerita, ayo kita datang menghadap guru tersebut, kita tanya apa permasalahannya yang baik, kemukakan dengan yang baik. Bukan kita marah-marah karena kita kan minta tolong dididik. Nah,
untuk generasi berikutnya tolong sepintar-pintar kalian mempunyai suatu yaitu tangga, yaitu lembaga pendidikan dari TK, SD, SMP dan SMA. Itulah orang yang mengantarkan kalian untuk menjadi orang sukses. Jadi jangan lupa apa yang jasa dia berikan kepada kalian. Karena yang dia dapatkan, yang kalian dapatkan itu sekarang ya guru sama sekali tidak bisa menikmati. Dia cuma senang. Oh, apabila dia lihat anaknya menjadi seorang gubernur, jadi bupati, guru bilang alhamdulillah. Alhamdulillah itu anak didikku. Dia tidak akan meminta, dia hanya mengucapkan alhamdulillah. Apa yang diberikan guru pada kalian itu adalah yang terbaik. Kalau memang dia seorang guru, tapi kalau dia bukan seorang guru, ibu nggak ngerti. Karena guru juga macam-macam. Ya, guru juga manusia macam-macam perilakunya. Nah, itu ibu rasa itu aja saran ibu sama kalian. Oke, kalau gitu sekian untuk vlog hari ini, berbincang-bincang dengan mamaku tersayang, inspirasiku untuk menjadi seorang dosen. Nah, kita akan ketemu lagi di vlog yang aku berikut-berikutnya. Selamat menonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Dadah, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bagi seluruh siswa ibu yang sudah tidak lagi menjadi siswa ibu yang bekerja, selamat menjadi orang sukses terus. Dadah.